Oke. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Sudah, oke, baik. Perkenalan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Semuanya udah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Deborah Nangin. Saya adalah Production Team Leader dari PT Tirta Prima Indonesia. Nah, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, walaupun memang harinya weekend ya, memang Sabtu. Karena memang di hari biasa saya tidak bisa melakukan kuliah tamu ini karena memang saya harus melakukan pekerjaan yang lain. Nah, sedikit perkenalan tentang saya. Jadi saya lulus dari Universitas Brawijaya. Jadi saya sebenarnya teman dari Bu Ardia. Saya lulus tahun 2017. Kemudian saya bekerja di PT Multi Bintang Indonesia. Mungkin kalau teman-teman di sini familiar dengan produk kami. Produk kami salah satunya adalah Bir Bintang. Kalau misalnya ada yang sudah 21 tahun. Nah, kemudian setelah itu setelah 1 tahun saya di PT Multi Bintang, saya dipindah ke Salomon Breweries. Jadi karena memang PT Multi Bintang ini adalah bagian dari Heineken, jadi saya diberi kesempatan untuk pindah ke pabrik Heineken yang lain. Nah, di sana saya menjabat sebagai asisten brewing manager. Perusahaan saya pada saat itu memproduksi bir sama seperti Bir Bintang dan juga memproduksi beberapa soft drink. Setelah itu saya kembali ke PT Multi Bintang Indonesia dan menjabat sebagai quality spesialis. Dan tahun ini saya pindah ke PT Tirta Prima Indonesia, yaitu perusahaan PT Multi Bintang Indonesia juga, tapi yang berfokus kepada soft drink. Tapi dari bagian quality saya pindah ke bagian produksi. Makanya pada hari ini saya mau bagi-bagi nih sedikit ilmu atau sedikit aplikasi sebenarnya seperti apa sih bahan tambahan pangan atau kita yang sebut juga food additive, bagaimana penggunaannya itu di pabrik kami. Mungkin aku matiin aja ya cam-nya biar lebih lancar. Oke, lanjut. Slide saya masih kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu, tapi nggak di slideshow kah? Udah, aku slideshow sih Bu. Udah? Di saya sih belum slideshow. Bentar ya. Ya. Udah? Sudah slideshow kah Bu Ardia? Sudah Bu. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi sebenarnya PT Tirta Prima Indonesia ini PT apa sih? Itu mungkin pada banyak yang belum familiar ya. Jadi PT Tirta Prima Indonesia ini adalah anak perusahaan dari PT Multi Bintang Indonesia yang berdiri tahun 2017. PT ini merupakan joint venture antara PT Multi Bintang Indonesia dan Heineken Asia Pasifik. PT Tirta Prima Indonesia sendiri berfokus kepada portofolio non-alkohol beverage dari PT Multi Bintang Indonesia. Karena itu kami sudah menerapkan halal assurance system yang sudah diaudit dan diakui oleh LPPOM MUI. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat beberapa portofolio dari soft drink kita, mungkin yang sudah pernah lihat ada di Indomaret ataupun di Alfamart, kita ada Bintang Zero, Bintang Radler Zero, Virus, dan juga Green Sand. Nah, tujuan dari perkuliahan saat ini ada 4, saya tulis di sini. Yang pertama adalah supaya teman-teman ini mengerti kenapa sih pentingnya penambahan dari food additive. Yang kedua adalah sebenarnya bagaimana sih proses pemilihan food additive di industri-industri minuman.
Yang ketiga adalah contoh dan fungsi dari food additive. Dan yang keempat, aplikasi dari food additive di soft drink industry ini seperti apa. Oke, jadi kita pertama sebenarnya kenapa kita butuh bahan tambahan pangan atau yang kita sebut food additive. Kita mundur sedikit ya. Definisi food additive sendiri itu apa sih? Ada yang definisi dari food additive ada dari WHO, kemudian mungkin dari BPOM juga ada definisinya, cuman yang saat ini saya ambil adalah dari WHO. Jadi menurut WHO, food additive adalah bahan tambahan yang ditambahkan kepada makanan untuk menjaga maupun meningkatkan karakteristik suatu makanan, baik dalam sisi keamanan pangan, kesegaran, rasa, tekstur, atau penampakannya. Jenis-jenis food additive ini sangat banyak sekali, dan kita sudah mengenal banyak sekali food additive dan banyak sekali penggunaannya. Cuman kita akan membagi si food additive ini menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama kita tahu flavoring agent. Jadi food additive yang tujuannya itu untuk menambah rasa, menambah cita rasa suatu makanan atau suatu minuman. Yang kita tahu adalah yang pertama pengatur keasaman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya minuman, kita mau atur keasamannya, bisa ditambah dengan food additive. Atau kita juga punya sweetener atau pemanis. Nah, ini juga sering banget ya kita dengar kalau misalnya kita mau beli soft drink zero kalori atau less kalori, tapi dia tetap manis. Biasanya dia juga pakai sweetener. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya natural and synthetic flavor. Jadi kalau misalnya teman-teman beli soft drink rasa anggur, biasanya sih ada campuran antara natural atau dan synthetic flavor. Kemudian kita juga mengenal namanya coloring agent atau pewarna. Nah, beberapa yang sering kita jumpai di industri minuman, contohnya adalah liquid caramel, yaitu kalau misalnya teman-teman lihat coklat, ini bisa berbagai warna coklat, tergantung dari permintaan customer, dari coklat light brown sampai coklat yang benar-benar pekat. Itu biasanya kita pakai liquid caramel. Atau antosianin, warna ungu ya, bisa warna ungu, warna biru atau warna merah, tergantung sama pH-nya. Atau juga yang kadang orang rada gimana nih ya, karena nggak vegan biasanya, karena kita pakai conical ekstrak atau dari ekstrak insek ya, kita juga mengenal itu. Kemudian kita juga ada nutritional agent, jadi ada food additive yang memang ditambahkan untuk menambah nilai nutrisi dari suatu produk. Bisa berupa vitamin atau juga bisa berupa serat atau fiber. Nah, kita juga mengenal texturizing agent, misalnya improver di roti, biar rotinya empuk, biar awet empuknya. Kalau misalnya nggak ditambah bread improver, biasanya sehari udah keras. That's why kita butuh yang namanya bread improver. Kita juga mengenal emulsifier, biasanya untuk jus, untuk susu, supaya dia nggak misah, kita tambah emulsifier. Kemudian ada juga preservatif, pengawet, antimicrobial, anti-browning agent, tujuannya untuk memperlama base before suatu makanan, biar makanannya nggak cepat rusak atau biar makanannya nggak cepat basi. Dan yang terakhir, miscellaneous, jadi apa ya, kalau ngomongnya macam-macam gitu. Kayak yang nggak masuk dari kategori-kategori di atas, biasanya kita sebutnya sebagai miscellaneous. Dia juga contohnya adalah misalnya foam enhancer. Kalau misalnya teman-teman punya minuman berkarbonasi dan kayaknya nih foamnya kurang deh, kita juga bisa nambahin foam enhancer biar karbonasinya lebih bagus, biar lebih oke kalau misalnya orang minum minuman teman-teman misalnya. Ada juga enzim dan banyak lagi macam-macamnya. Nah, di perkuliahan saat ini, karena memang background saya adalah dari industri minuman, saya tidak akan membahas semuanya. Saya sudah put 3 info, jadi kita akan membahas flavoring agent, kemudian coloring agent, dan kemudian miscellaneous aja ya.
Untuk 3 lainnya tidak akan kita bahas dalam perkuliahan hari ini. Nah, sebenarnya dari segi customer, apa sih pentingnya food additive ini? Kenapa sih kita perlu menambahkan food additive di dalam makanan kita? Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan teman-teman sebagai seorang customer. Teman-teman lagi ke minimarket gitu, misalnya haus mau beli minuman. Yang pertama teman-teman lakukan pasti adalah melihat, karena teman-teman kalau mau milih suatu produk nggak mungkin dong dirasa harus beli kalau kayak gitu. Yang bisa teman-teman lakukan adalah melihat. Apa yang customer lihat itu akan mempengaruhi pemilihan dari suatu produk. Maka dari itu kita butuh food additive yang akan mengenhance atau memperbaiki penampilan dari produk kita. Contohnya food coloran. Kita harus nambahin warna merah nih di produk kita supaya menarik. Atau kita kayaknya rasa blueberry kita harus nambahin warna biru nih biar lebih meyakinkan kalau misalnya ini rasa blueberry. Kemudian setelah teman-teman melakukan pemilihan dari produk, ketika teman-teman ingin mengkonsumsi suatu produk, teman-teman akan yang pertama kali teman-teman rasakan nggak mungkin rasa, karena teman-teman akan nyium dulu. Aromanya seperti apa nih? Nah, aroma ini akan impact kepada persepsi customer terhadap rasa. Apa artinya itu? Contoh, teman-teman beli minuman rasa blackcurrant atau minuman rasa jeruk. Tapi tiba-tiba ketika dibuka, baunya nggak bau jeruk, baunya bau stroberi. Kan aneh, jadi kayak lah ini minuman stroberi atau minuman jeruk. Karena persepsi customer ketika mau minum sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh aroma dari suatu produk. Maka dari itu ketika teman-teman misalnya teman-teman flu, teman-teman tidak bisa mencium karena teman-teman pilek gitu kan, pasti akan ada aku nggak enak makan ya, gitu. Aku nggak enak minum karena nggak ada rasanya, karena pahit. Dan sebenarnya makanan itu rasanya tetap ada, tapi karena teman-teman tidak bisa mencium, persepsi teman-teman terhadap rasa itu menjadi berubah atau hilang. Nah, yang ketiga adalah taste. Rasanya seperti apa? Kita tahu bahwa kita punya natural flavor. Tetapi natural flavor ini biasanya akan dibantu dengan beberapa synthetic flavor untuk elevasi rasanya seperti apa. Misalnya natural taste jeruk akan dibantu juga dengan synthetic flavor jeruk. Untuk aroma dan untuk rasa biasanya dia akan di-pack dalam suatu flavor. Jadi kita butuh food additive flavor yang akan memberikan aroma dan rasa tertentu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di dari ilustrasi yang saya berikan tadi, sangat penting untuk suatu produk ditentukan sebenarnya kita ini butuh food additive atau enggak sih. Kita butuh pun macamnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Maka dari itu, proses pemilihan food additive sendiri itu cukup panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah kerja gitu ya di dunia industri minuman atau industri makanan. Nah, biasanya pemilihan food additive ini akan dimulai dari ketika kita develop suatu produk yang baru. Nah, developing produk yang baru biasanya akan dimulai dengan inisiasi dari brand manager, biasanya orang marketing. Orang marketing ngomong nih, aku butuh produk yang bisa buat remaja. Aku butuh produk yang buat orang tua karena ini. Based on market research. Setelah itu, dari brand manager, kita ada yang namanya innovation manager. Sama-sama dari orang marketing. Si orang innovation ini, dia harus mengerti marketing, dan dia biasanya juga mengerti sedikit dari supply chain, atau sedikit dari gimana sih cara formulasi suatu produk. Si innovation manager ini akan menerjemahkan dan menjembatani antara marketing dan supply chain. Jadi supply chain ini adalah
si pabriknya minuman ini, bagian produksi minuman ini. Dari supply chain biasanya R&D atau kalau misalnya di pabrik saya disebut quality assurance, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk formulasi suatu produk. Jadi dari marketing, butuhnya seperti apa, nah si supply chain ini yang akan, dia chefnya, dia yang tahu resepnya, dia yang akan membuat formula yang akan menjawab kebutuhan dari tim marketing. Nah, karena kita merupakan perusahaan multinasional, jadi kalau misalnya balik lagi ke slide awal tadi, kita merupakan anak perusahaan dari Heineken. Enaknya kita punya database nih. Perusahaan Heineken kan banyak, ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di mungkin di Eropa. Kita punya yang namanya database formula atau database resep. Kira-kira ada nggak ya resep yang mirip? Misal, si brand manajernya ini bilang nih, aku mau bikin Radler Zero, tapi yang rasa apel. Tugasnya supply chain harus mengecek di database resep apakah ada pabrik lain yang memiliki resep Radler apel. Bisa jadi mungkin ternyata pabrik di Mesir, mereka sudah memproduksi Radler apel. Atau misalnya pabrik di Australia, mereka sudah memproduksi Radler apel. Nah, ketika kita sudah memiliki base resep dari pabrik lain, itu akan mempermudah proses formulasi selanjutnya. Karena kita tahu, dari pabrik di Mesir, mereka suppliernya ini nih. Jadi, karena kalau kita ngomong supplier di bahan tambahan pangan, di pabrik minuman, biasanya itu sangat custom. Jadi, flavor yang digunakan di Coca-Cola mungkin tidak akan sama dengan digunakan di Multibintang. Atau apa yang digunakan di Multibintang, di produk Radler, jeruk, tidak akan sama dengan flavor yang digunakan di produk Green-Sand. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memilih supplier yang bisa mensupport kita untuk develop food additive yang kita mau. Nah, di proses formulasi ini akan menentukan apa aja sih bahan yang kita pakai, plus bahan tambahan pangan apa yang kita pakai. Setelah itu, setelah kita menemukan formulasinya, baru kita akan melakukan register final formulation ke BPOM sebelum kita melakukan produksi massal. Nah, dari banyaknya food additive yang tersedia di pasaran, kita juga ada tahap-tahapan yang harus dilalui sebelum kita memakai suatu food additive. Karena memang kebetulan Heineken ini merupakan perusahaan Belanda, jadi kiblat yang kita pakai memang adalah rules atau regulasi yang berlaku di Eropa. Jadi kita untuk approval dari suatu bahan tambahan pangan, kita ada beberapa step. Yang pertama, kita harus mengecek nih, apakah food additive ini sudah dikenal dari regulasi nomor 231 tahun 2012. Kemudian kita harus mengecek juga nih, I-number-nya ada nggak? Biasanya kan kalau misalnya teman-teman familiar, setiap food additive itu punya kode E nomor sekian, sekian, sekian. Dan dia kategorinya apa. Ketika kita sudah tahu bahwa food additive ini sudah authorized dari segi regulasinya, kita harus mengecek apakah kategori dan subkategori beverage itu masuk mana. Apakah itu masuk beer, masuk flavored drinks, masuk jus, atau masuk yang mana. Setelah itu kita harus cek dengan standar internal kita. Jadi kita juga punya standar internal Heineken. Apakah itu di-approve juga oleh standar internal kita. Terutama yang cukup sensitif yaitu terkait color dan enzim. Nah, setelah kita menentukan kategori dari minuman kita akan harus mengecek, minuman kita merupakan flavored drinks atau minuman kita merupakan beer.
si bir ini dia boleh dipakai kemudian kita mau menggunakan suatu food additive gitu ya. Food additive misalnya sweetener. Kita harus ngecek si sweetener ini boleh dipakai nggak di bir, atau jangan-jangan dia cuma boleh dipakai di soft drink. Karena beberapa food additive hanya boleh dipergunakan pada produk dengan karakteristik tertentu. Setelah itu kita harus cek kondisi dari penggunaan. Contoh, apakah ini hanya boleh digunakan di minuman olahraga, karena ada beberapa juga food additive yang hanya diperbolehkan untuk digunakan di minuman di minuman tertentu. Contohnya di minuman olahraga. Dan kita harus cek maksimum limitnya, maksimum penggunaannya berapa. Jangan sampai kita overdose dari food additive. Contohnya harusnya dia cuma bisa dipakai 100 ppm. Ternyata teman-teman bikin resep dia 10.000 ppm. Otomatis pasti nggak lolos dari approval check. Dan yang terakhir adalah labeling requirement-nya gimana. Apakah dia harus dicantumkan tebal atau tipis, apakah dia termasuk alergen atau seperti apa. Itu teman-teman juga harus consider itu sebelum teman-teman memilih dari food additive teman-teman. Nah, kalau yang tadi kan kita ngomongin secara regulasi gitu kan. Secara regulasi ternyata banyak juga step-step yang harus dilewati sebelum kita memilih food additive gitu kan. Tapi sebenarnya secara pabrik, secara aplikasi kita juga ada beberapa hal nih yang perlu kita cek sebelum kita memilih bahan tambahan pangan tertentu. Yang pertama adalah suatu pabrik biasanya sudah memiliki standar-standar tertentu. Contoh seperti tadi yang saya sebutkan, PT Tirta Prima Indonesia adalah pabrik yang sudah tersertifikasi halal. Karena dari itu, ketika teman-teman mau develop suatu produk, jangan sampai produk itu tidak compliance dengan standar yang sudah ada. Jadi ketika teman-teman kerja, misalnya teman-teman kerja di PT Tirta Prima Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi halal, teman-teman mau menambahkan bahan tambahan panganan yang tidak halal, mungkin yang dari alkohol atau mungkin dari bahan-bahan yang kita kategorikan sebagai bahan-bahan tidak halal, itu tidak boleh. Jadi ketika sudah ada sistem atau ketika sudah ada standar yang sudah bekerja atau sudah berjalan di suatu plant, suatu pabrik, itu harus dipatuhi, dan semua bahan tambahan pangan yang akan digunakan harus comply dengan standar tersebut. Contohnya lagi, misalnya ada standar dari FDA atau BPOM kalau misalnya di Indonesia. Itu tentunya akan berbeda jika teman-teman akan develop resep untuk pabrik di Malaysia, karena mungkin di Malaysia ada sendiri regulasi BPOM mereka sendiri, saya nggak tahu namanya, cuman pasti mereka ada sendiri. Mungkin ada tambahan yang kayaknya ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kemudian kita juga ada standar food safety, mungkin juga yang common digunakan oleh industri makanan dan minuman. Dan juga kita juga mengenal untuk pabrik-pabrik yang di bawah Heineken, kita juga ada beberapa yang namanya Heineken Standard. Nah, jadi yang pertama, setelah kita lolos dari segi regulasi, kita harus mengenal standar-standar apa atau sistem-sistem apa yang sebenarnya sedang berjalan di pabrik itu atau di line produksi itu. Nah, yang kedua adalah properties atau karakteristik dari bahan tambahan pangan tersebut. Ketika teman-teman menambahkan suatu bahan pangan, karakteristiknya tidak boleh konflik dengan karakter dari minuman itu sendiri. Nah, contohnya saya ambil contoh pada minuman bir ya. Jadi kalau teman-teman tahu, bir itu punya protein yang bermuatan positif. Sedangkan
kita punya karamel yang bermuatan negatif. Contohnya adalah plain caramel E105A. Ketika kita menambahkan karamel, plain caramel E150A ke bir kita, mereka akan bereaksi dan akhirnya akan membentuk haze atau bir itu akan jadi keruh. Sedangkan kita nggak mau bir kita kelihatan keruh. Karena itu, ketika teman-teman develop coloran atau develop karamel untuk bir teman-teman, kita nggak boleh memilih karamel yang bermuatan negatif. Kita cuma boleh pakai karamel yang muatannya positif. Contohnya ini amonia karamel E150C. Nah, ketika kita memakai amonia karamel E150C, bir kita nggak akan bereaksi dengan karamel, jadi kita nggak akan mendapatkan haze. Nah, jadi ngerti ya, kayak contoh-contohnya, kira-kira ketika teman-teman menambahkan sesuatu, goalnya teman-teman kecapai, tapi kira-kira ada efek sampingnya atau enggak. Itu juga merupakan salah satu faktor yang harus teman-teman perhatikan ketika memilih suatu bahan tambahan pangan. Oke, kemudian yang ketiga adalah storage atau penyimpanan. Kalau kita ngomong tentang penyimpanan, itu sangat berkaitan erat dengan efisiensi dari suatu unit produksi. Bahan tambahan pangan yang kita lebih sukai, saya ngomong lebih sukai ya, adalah bahan pangan yang penyimpanannya mudah. Penyimpanan mudah artinya dia nggak perlu di kulkas nih, dia nggak perlu disimpan di cold room. Karena kalau misalnya teman-teman punya gudang biasa dan punya gudang yang harus dijaga suhunya, dari segi cost pasti jauh lebih tinggi ketika teman-teman harus menjaga suhu suatu gudang teman-teman. Kemudian low storage, maksudnya adalah kita inginnya gudang kita efisien dong. Karena itu sangat disarankan ketika teman-teman memilih food additive, jika ada dalam bentuk powder atau bentuk bubuk, lebih baik kita akan pilih yang bentuknya bubuk. Karena dari segi volume, biasanya dia lebih rendah. Nah, ini saya contohnya adalah citric acid. Citric acid, dia ada yang dalam bentuk powder, ada juga yang bentuk liquid. Nah, kalau misalnya kita dari pemilihan ini, kita consider storage-nya gimana, pasti kita akan pilih citric acid dalam bentuk powder. Karena dia volumenya pasti lebih rendah daripada citric acid liquid. Penyimpanannya juga lebih gampang dibandingkan cairan. Cairan mungkin bisa bocor, kemudian bisa kemana-mana, dibersihkannya susah. Bandingkan dengan ketika teman-teman memakai citric acid dalam bentuk bubuk atau powder. Tentu lebih mudah daripada citric acid liquid. Kemudian juga yang kedua, kita mengenal beberapa flavor. Biasanya kalau yang flavor ini kan dalam bentuk konsentrat ya. Konsentrat biasanya dia ekstrak dari suatu buah-buahan atau suatu flavor tertentu. Biasanya dia diekstrak dengan pelarut organik. Dan pelarut ini biasanya sifatnya mudah terbakar. Nah, kadang kita tidak bisa menghindari penggunaan flavor yang mudah terbakar ini karena memang ada beberapa komponen yang harus dilarutkan dalam solvent-solvent tertentu yang memang mudah terbakar. Nah, kalau kita punya seperti ini, ya tidak ada pilihan lain. Kita tetap harus menyimpan flavor-flavor ini di ruangan yang dijaga suhunya dingin. Karena kalau misalnya flavor ini mudah terbakar, kita simpan di gudang mungkin yang suhunya tidak dijaga, dia panas, flavornya menguap. Atau ketika menguap, ada percikan api, dia juga akan membahayakan. Nah, jadi ada gambaran ya untuk mengenai storage dari food additive. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah
ease of use atau dari segi penggunaannya dia gampang atau enggak sih. Nah, dari packaging sendiri, dari food additive ini sangat macam-macam. Di pabrik, dari skala industri, kita ada yang dia di dalam bentuk jerigen seperti ini, mungkin ada yang 15 liter, atau 20 liter, 25 liter. Ada juga dia yang dalam bentuk IBC atau bulk. Biasanya di sini sih 1000 kilo ya, atau 1000 liter. Nah, pemilihan itu atau bahkan ada yang dia datangnya dengan ISO tank. Kayak apa ya? Kalau teman-teman lihat mungkin biasanya di jalan ada yang bawa ISO tank kayak gitu. Itu juga bisa. Karena kan food additive kalau kita bicara skala manufaktur, penggunaannya juga nggak kecil, nggak sekilo 2 kilo, bisa 1000 kilo, bisa 10 ton. Jadi untuk packagingnya sendiri itu sangat bervariasi. Nah, tapi ketika kita memilih suatu packaging, saya bandingkan dua contohnya di sini supaya teman-teman ada gambaran. Ketika kita memilih jerrycan, kita akan butuh banyak orang untuk menuang suatu flavor. Jadi contoh aja ini jerrycan isinya 20 liter. Sedangkan kita butuhnya 800 liter. Berarti kita butuh 40 jerrycan 20 liter kan ya. Teman-teman bayangin kita mau produksi, kita harus bukain 40 jerrycan dan harus nuang satu-satu. Apakah bisa? Tentu bisa, kalau teman-teman punya manpower. Tapi dari segi efisiensi, apakah efisien? Belum tentu. Karena mungkin ada beberapa pabrik atau ada beberapa fasilitas dia yang terlalu lama. Kalau misalnya bukain 40 jerrycan, aku nggak punya orang gitu, karena operator saya di satu line produksi hanya 3 orang dan mereka harus mengoperasikan mesin. Jadi mereka nggak mau pakai jerrycan, mereka maunya pakai IBC. Tetapi di IBC ini mereka juga perlu investasi, mereka perlu connection, mereka perlu pump. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu di sini, ini ada outletnya, biasanya kita harus menyediakan koneksi pipa yang terhubung dengan pompa supaya ini bisa dikeluarkan secara otomatis. Nah, tadi bandingannya, kalau misalnya kita butuhnya 800 liter, kita pakai ini, oke lah kita cuma butuh satu orang buat masangin pipanya ini ke sini. Kemudian kita tarik pakai pompa. Mungkin bisa selesai dalam waktu 10 menit. Berbeda dengan ketika teman-teman mau menggunakan si jerrycan ini nih, 40 jerrycan, saya yakin pasti nggak cukup sih waktu 10 menit. Mungkin orangnya ada 3 atau ada 2, pasti takes time juga dari segi operasional. Nah, untuk pemilihan aplikasi packaging ini bisa sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa dari segi mesin produksinya, apakah dia ada fasilitas yang mengcover itu. Jadi contohnya kalau misalnya ini di pabrik teman-teman, adakah pompa atau adakah koneksi pipa, atau juga adakah manpower. Nah, jadi sangat-sangat bisa bervariasi tergantung dari desain pabrik maupun dari keputusan tim manajemen suatu pabrik. Seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman lihat di suatu perusahaan, bisa sama-sama memproduksi barang yang sama. Contoh misalnya perusahaan multi bintang, kita punya 2 pabrik, satu di Mojokerto, satu di Jakarta. Barang yang diproduksi sama. Kemudian otomatis raw material atau bahan bakunya sama. Cuman bisa jadi packagingnya beda. Karena itu ternyata di Mojokerto fasilitasnya tidak mendukung, atau ternyata di Tangerang fasilitasnya tidak mendukung. Jadi ketika teman-teman nanti ada yang mungkin berkarir di perusahaan minuman atau di perusahaan makanan, teman-teman akan melihat bahwa
ternyata selain kita memilih jenis dari bahan tambahan pangan, ada loh faktor-faktor lain yang juga kita pikirkan. Ada loh juga faktor-faktor lain yang ternyata nggak kalah penting. Jadi seperti itu. Ada gambaran ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja, nanti kita bisa jawab setelah saya selesai presentasi ini. Oke, jadi kita coba ke contoh-contoh dari bahan-bahan tambahan pangan yang biasanya kita pakai. Yang pertama, acidity regulator. Nah, kalau di pabrik saya, jadi kalau misalnya teman-teman di pabrik bir maupun di pabrik soft drink, biasanya acidity regulator ini kita gunakan sebagai adjustment dari rasa atau adjustment dari flavor. Kalau misalnya di pabrik kita, dia digunakan untuk bir atau untuk cider maupun untuk soft drink. Jadi penggunaan dari acidity regulator ini sendiri sangat bervariasi dan sangat besar ya. Kemudian untuk acidity ini, kalau misalnya teman-teman nanti bekerja sebagai quality assurance atau quality control dari suatu pabrik, biasanya teman-teman akan diminta untuk analisa acidity. Nah, mungkin kalau misalnya ada praktikum tentang pengolahan pangan, nah itu biasanya mungkin teman-teman harus mengkuantifikasi keasaman dari suatu produk. Itu kita bisa ukur acidity, citric acid, kita kuantifikasi dengan metode titrasi dengan NaOH. Atau kita juga bisa kuantifikasi melalui pH dengan pH meter. Nah, di Heineken sendiri sudah di list apa aja sih acid-acid yang sudah di-approve untuk digunakan di produk-produk Heineken sendiri. Nah, seperti yang tadi mungkin kalau teman-teman ingat di slide food additive approval, ada beberapa produk atau ada beberapa food additive yang hanya boleh digunakan di kategori minuman tertentu. Contohnya lactic acid atau asam laktat. Asam laktat menurut Heineken dia hanya boleh digunakan di bir atau di bright beer. Jadi bright beer ini kita ada istilah kita menyebut bir yang belum dibotolkan ya atau belum dikalengkan. Kita sebutnya sebagai bright beer, tapi itu artinya adalah bir. Kemudian juga dia juga bisa digunakan di cider atau di fermentasi apel. Kalau teman-teman tahu Strongbow itu juga salah satu produksi dari Heineken, itu adalah kategorinya cider. Itu dia boleh pakai lactic acid. Tetapi di soda drink untuk dari Heineken sendiri itu belum approve. Nah, sebenarnya kenapa sih kok ada yang belum approve, ada yang sudah approve? Nah, banyak hal yang bisa mempengaruhi suatu bahan tambahan panganan itu menjadi approve atau tidak approve. Salah satu faktornya adalah dia sebenarnya bisa digunakan di soft drink kalau kita ngomongin lactic acid ya. Tetapi terkadang efek yang ditimbulkan dari lactic acid ini di soft drink dengan pengalamannya si pabrik-pabriknya Heineken, dia ada efek sampingnya. Misalnya dia bikin keruh atau dia ternyata keasamannya kurang stabil. Jadi sebenarnya approve atau tidak approve di tabel ini itu sudah melalui dari pengalaman maupun penelitian dari berbagai pabrik Heineken. Karena memang balik lagi kita sudah di bisnis minuman ini cukup lama ya. Jadi memang knowledge tentang kira-kira apa sih food additive yang cocok, apa sih food additive yang lebih baik digunakan itu memang sudah lebih well established ya. Kalau misalnya kita ngomong di dunia beverage. Nah, contoh lagi kita ada malic acid. Malic acid malah dia hanya boleh di cider dan di soda drinks atau di soft drinks. Dia nggak boleh di bright beers. Nah, biasanya kalau misalnya dari keluarga acid, yang
generally dipakai oleh banyak produk adalah citric acid. Dia boleh dipakai di bread beer, dia boleh dipakai di cider, dan dia juga boleh dipakai di soft drink. Kemudian kita juga ada yang less common, kita juga ada yang namanya tartaric acid, biasanya kita tambahkan di bir, dan kita juga ada namanya sodium citrate yang biasanya juga ditambahkan di soda drink. Nah, ini contohnya kan, contoh citric acid yang kita gunakan dan malic acid yang kita gunakan biasanya kita pakai yang dalam bentuk bubuk. Karena ingat tadi, dari segi storage dia nggak perlu tempat yang gede karena dia bubuk. Dan yang kedua dia juga nggak perlu kita masukin di dalam cold storage atau di maintain di suhu tertentu. Jadi untuk acidity regulator yang sering kita pakai, ini bisa kita pakai dua jenis ini, dan khususnya sih memang di dalam bentuk powder. Oke. Yang setelahnya kemudian kita juga ada pemanis. Nah, biasanya si pemanis ini atau artificial sweeteners, biasanya mereka mostly kita pakai karena kita mau menurunkan kalori dari suatu produk ini. Kemudian dia juga, walaupun dia kalori free, kemampuan untuk memaniskan suatu produk ini jauh lebih tinggi dibandingkan gula atau dibandingkan saccharose. Kalau misalnya dikuantifikasi, bisa 40 kali sampai 13.000 kali lebih tinggi dibandingkan saccharose. Tapi yang perlu teman-teman ingat dan sangat tekankan bahwa untuk sweetener selalu cek maksimum penggunaannya itu berapa di tipe minuman teman-teman. Jadi misalnya kita punya acesulfam K, dia maksimum penggunaannya di cider 350. Tetapi ketika teman-teman sedang melakukan formulasi energy reduced beer atau bir yang rendah kalori, dia nggak boleh 350, dia hanya boleh 25 mg per liter. Kemudian kita coba lagi untuk sucralose. Sucralose ketika teman-teman menggunakannya untuk di cider, dia nggak boleh banyak-banyak. Dia cuma boleh 50 mg per liter. Tetapi ketika teman-teman melakukan formulasi untuk alkohol free beer atau alkohol dengan kadar alkohol rendah di bawah 1,2%, teman-teman boleh menambahkannya sampai 250 mg per liter. Kemudian juga ada ini nih, kayak bahan-bahan yang maksimum dosisnya itu sebenarnya nggak ada, gitu. Bisa nggak ada atau memang belum ada informasi yang cukup mengenai itu. Ditandai dengan XXX ini, kayak ini di baris ini, di kolom ini teman-teman ada lihat dia adalah cyclamic acid. Nah, untuk bahan-bahan yang tidak kita ketahui maksimum limitnya, maka kita dilarang untuk menggunakannya. Jadi untuk pemanis ini, karena kita tidak tahu maksimum limitnya, kita tidak boleh menggunakannya untuk produk cider. Kenapa seperti itu? Pastinya karena dari segi keamanan pangannya. Kita nggak mau overdose suatu bahan tambahan pangan. Karena kita nggak tahu efek sampingnya ke customer itu kita seperti apa. Nah, ketika mungkin teman-teman sedang melakukan formulasi, kemudian dibantu oleh supplier teman-teman, terkadang supplier ini, mungkin pakai sweetener ini Kak, atau sweetener ini aja, sweetener A, sweetener B, atau sweetener tipe baru dari mereka. Nah, selalu ketika teman-teman tidak yakin, dan itu tidak ada di dokumen yang teman-teman lihat, teman-teman ada saat itu, selalu konsultasikan dengan regulasi. Mungkin kalau misalnya teman-teman di Indonesia, ya selalu konsultasikan dengan BPOM. Kira-kira ini itu seperti apa? Karena balik lagi, kita tidak mau melanggar regulasi ketika kita menambahkan suatu bahan pangan.
Oke, selanjutnya adalah pewarna makanan. Nah, pewarna makanan di sini banyak banget ya. Kita ada mengenal warna merah, warna biru, warna ungu, ada juga warna kuning. Nah, untuk dari produksi bir atau produksi soft drink sendiri di pabrik kita, ada 3 yang paling common lah atau yang paling terkenal gitu. Biasanya orang kita pakai itu aja lah. Yang pertama itu liquid caramel. Kalau teman-teman lihat produk bir biasanya warnanya coklat, kuning kecoklatan. Kita ngomongnya pilsner ya atau ale. Nah, ada juga bir yang memang warnanya hitam seperti bir Guinness. Nah, si liquid caramel ini sendiri sebenarnya adalah diproduksi dengan memanaskan karbohidrat. Maka dari itu kita bisa nih memanaskan sampai kita mendapat warna coklat yang sangat pekat, warna coklat gelap. Atau kita memanaskan, udahlah sebentar aja, karena aku cuma butuh sedikit warna kuning, sedikit keemasan. Jadi aku nggak perlu yang terlalu pekat. Nah, ini sangat bisa diatur ketika teman-teman menggunakan liquid caramel sebagai coloran di produk teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah antosianin. Nah, antosianin ini warnanya cantik ya, pasti udah pada familiar. Jadi biasanya ini sih kita dapatnya dari buah-buahan atau dari sayur yang warnanya ungu. Ini cukup oke karena dia water solubility-nya tinggi. Jadi dia ketika dilarutkan di dalam air, karena balik lagi 90% dari soft drink atau 90% dari bir itu adalah air. Jadi ketika kita menggunakan antosianin, dia sangat oke, dia nggak akan gumpal. Kemudian ketika dikocok, di-mix sebentar, dia sudah akan homogen. Cuman trikinya dari antosianin itu adalah dia sangat sensitif terhadap perubahan pH. Ketika teman-teman gagal menjaga pH produk teman-teman, misalnya teman-teman sekarang memproduksi minuman anggur, produksi sekarang, pH-nya teman-teman bisa netral 6-7. Ya udah, dia akan ungu. Kemudian besoknya teman-teman ingin memproduksi minuman yang sama, tapi karena teman-teman mungkin salah nimbang kali ya, salah nimbang citric acid-nya, pH-nya jadi akhirnya terlalu rendah. Jadi dia instead of 6, dia pH-nya turun sampai 5 atau sampai 4. Otomatis nggak jadi ungu lagi, itu dia akan menjadi merah. Dan customer teman-teman, lah kok kemarin aku beli warnanya ungu, kenapa sekarang warnanya merah? Pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain yang seharusnya bisa kita hindari. Nah, yang terakhir yaitu conical extract, yaitu dari serangga. Biasanya kalau misalnya teman-teman ada beli makanan atau beli minuman, biasanya ada tulisannya carbonic acid. Biasanya warnanya merah. Nah, itu adalah merupakan ekstrak dari biasanya ekstrak alkohol ya, dari si serangga ini. Ini juga common digunakan sih. Biasanya untuk warna merah. Nah, mungkin yang rada beda adalah ini adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 sendiri di dalam dunia minuman berkarbonasi, karena minuman berkarbonasi banyak ya kita bilang, bisa air berkarbonasi, bisa bir yang dikarbonasi, atau juga bisa soft drink. Jadi karbon dioksida sendiri di dalam industri minuman itu digunakan luas sebagai food additive. Karena karbon dioksida ini ditambahkan secara sengaja di dalam minuman teman-teman atau di dalam produk teman-teman untuk menciptakan sensasi sparkling atau sensasi soda. Sebenarnya karbon dioksida sendiri itu apa sih? Ya karbon dioksida dia merupakan gas yang tidak berwarna,
baunya juga hampir nggak ada, tapi dia digunakan macam-macam banget kalau misalnya kita berbicara di industri makanan, di industri minuman. Jadi biasanya kita tahu minuman berkarbonasi. Nah, minuman berkarbonasi itu kenapa disebut minuman berkarbonasi? Ya karena kita menambahkan si karbon dioksida itu kepada minuman kita. Makanya saya tulis di sini untuk karbon dioksida bisa digunakan untuk carbonation water, air, kemudian soft drink juga bisa. Atau teman-teman kalau misalnya tahu dalam produksi bir, itu juga ada yang namanya washing of beer. Jadi misalnya si bir ini memiliki aroma, biasanya aroma-aroma yang kurang disukai, biasanya kita juga bisa menambahkan karbon dioksida untuk mengusir gas-gas yang tidak disukai, misalnya H2S. Teman-teman punya bir, tapi ketika dicium kok baunya kayak telur busuk ya, karena kan berarti banyak H2S-nya. Itu bisa diinjek dengan karbon dioksida, jadi kita akan mereplace H2S yang ada di bir itu menjadi karbon dioksida. Jadi yang baunya kurang enak, akhirnya baunya bisa lebih netral. Si karbon dioksida sendiri ini sebenarnya bukan dari sembarang sumber ya. Jadi untuk karbon dioksida ini sendiri kita biasanya dapat dari fermentasi. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman tahu ada industri bioetanol dari tetes tebu. Nah, dari proses fermentasi bioetanol biasanya mereka akan memproduksi karbon dioksida yang akan dipurifikasi. Contohnya kalau misalnya teman-teman tahu ada di Malang namanya PT Molindo. Mereka PT Molindo merupakan perusahaan bioetanol, mereka fermentasi molase, tetes tebu menjadi etanol, tapi juga mereka mengolah CO2 mereka instead of going kepada atmosfer, mereka ambil nih si byproduct mereka, mereka purifikasi, mereka jual. Mereka bisa jual kemana-mana, mereka bisa jual ke Multi Bintang, mereka bisa jual ke Coca-Cola, atau mereka bisa jual ke AJ, karena ya memang untuk CO2 yang dari proses fermentasi ini biasanya sangat diperlukan untuk pabrik-pabrik minuman berkarbonasi. Cuman ketika teman-teman juga ada CO2 yang mungkin berasal dari proses lain, misalnya dari batu bara atau produksi ethylene oxide, itu tidak disarankan untuk digunakan pada proses pembuatan minuman berkarbonasi. Karena kan jelas ya itu sangat jauh. Jadi kalau dari kita lihat dari batu bara dan produksi ethylene oxide itu memang biasanya dari segi purity atau dari segi kemurnian mereka lebih rendah, dan biasanya sih kalau misalnya kita ngomong senyawa-senyawa pemotornya biasanya lebih banyak daripada CO2 yang berasal dari fermentasi. Biasanya kalau misalnya kita mau ngecek nih ya, si karbon dioksida kita ini oke nggak ya, gitu. Sudah pure atau enggak, alias sudah murni atau enggak. Nah biasanya kita bisa kita kasih si gas CO2 itu ke air, jadi kita kasih selang, kemudian kita put di air, dan kita cek nih kira-kira dia ada bau atau ada aroma-aroma yang kurang enak atau enggak. Nah itu biasanya kita nggak mau terima, karena kalau ketika kita punya gas CO2 yang aromanya kurang enak, nanti tentunya pasti akan berpengaruh kepada hasil akhir dari produk kita. Jadi untuk CO2 sendiri ini walaupun memang bentuknya gas, tapi juga berperan sangat penting di dalam produksi minuman-minuman berkarbonasi. Oke, kemudian sebenarnya aplikasi di industri sendiri itu seperti apa sih? Mungkin kan kita udah kenalan
macam-macam bahan tambahan pangan. Kemudian kita juga sudah tadi saya sempat share kenapa sih pentingnya bahan tambahan pangan terhadap customer kita. Nah, di belakang layar alias di dapurnya industri-industri minuman ini sebenarnya aplikasinya gimana sih? Nah, ini merupakan flowchart dari perusahaan perusahaan saya. Jadi Jadi yang pertama kita punya yang namanya sugar syrup tank. Di sini kita punya sirup gula. Jadi kita gula yang teman-teman tahu di pasaran, crystal sugar, kita larutkan dan kita simpan di tank yang namanya sugar syrup tank. Kemudian karena kita ada beberapa minuman yang kita memang mengandung malt, kita ada sendiri station yang dia memang khusus untuk dosing atau khusus untuk menambahkan malt extract. Nah, kemudian kita ada yang namanya additive dosing station. Jadi si station ini atau di tahap ini kita ada yang namanya tangki di mana semua food additive atau semua bahan-bahan tambahan pangan itu akan dimasukkan lewat station ini nih. Nah, macam-macam ya, bukan cuma bahan tambahan pangan, tapi juga ada bahan-bahan lain yang mungkin kuantitinya lebih sedikit, itu bisa juga ditambahkan di dosing station ini. Nah, contohnya ada mungkin kita menambahkan flavor, mungkin juga kita menambahkan citric acid, atau juga mungkin kita punya sweetener, kita juga pakai stevia. Nah, itu biasanya ditambahkan di suatu titik tertentu di dalam suatu lini produksi. Nah, biasanya di dalam suatu industri minuman, kita nggak akan membuat minuman itu langsung di dalam kondisi yang teman-teman beli. Jadi maksudnya kayak teman-teman beli bintang zero atau beli green set. Kan yang teman-teman beli itu adalah produk akhir. Tetapi di dalam proses produksinya kita biasanya bikin itu di dalam bentuk sirup alias di dalam bentuk yang konsentrasinya lebih tinggi. Makanya kita ada yang namanya mixing tank. Jadi dari segala bahan tambahan maupun bahan baku yang sudah kita atur dari formulasi kita itu akan dimixing atau dicampur menjadi sirup, bukan sebagai dalam bentuk encer yang teman-teman biasanya beli di pasaran. Tujuannya apa? Jadi dari segi efektivitas maupun efisiensi dari suatu pabrik akan lebih efisien jika kita memproduksi sirupnya dulu baru diencerkan sebelum kita pack. Kita pack di dalam botol. Dari segi energi, kemudian juga dari segi manpower. Bayangin aja misalnya teman-teman lagi produksi green sand gitu ya. Green sand itu kita ngomonginnya konsentrasinya 10% atau 10 bricks kalau kita ngomong teman-teman familiar dengan bricks. Jadi bricks itu kan jumlah gula yang ada di dalam suatu minuman. Anggap aja teman-teman mau produksi green sand yang bricks-nya itu 10. Nah, teman-teman produksi green sand brick 10 langsung brick 10. Pasti teman-teman mau produksi 1000 liter. Pasti teman-teman harus punya tangki atau teman-teman harus punya fasilitas yang menampung 1000 liter. Dari belakang alias dari sirupnya, kemudian dari filling prosesnya harus bisa menampung 1000 liter. Itu kan sangat nggak efisien ya. Mendingan kita bikin 100 liter sirup green sand dengan bricks yang lebih tinggi, 100 bricks. Nanti kita akan encerkan menjadi 1000 liter green sand dengan konsentrasi 10 bricks. Itu dari segi efisiensi plant atau dari segi efisiensi pabrik akan sangat jauh lebih efisien dibandingkan teman-teman bikin 1000 liter green sand 10 bricks.
Semoga nangkep ya. Kalau misalnya kurang jelas bisa nanti ditanyain aja di chat. Nah, jadi ketika kita udah punya si final syrup itu, sebelum kita masuk ke filling station, baru akan kita lakukan yang namanya proses pengenceran. Biasanya kita melakukan dengan air. Di aerated water itu biasanya air yang oksigennya udah kita hilangkan. Karena kalau misalnya kita di dalam produksi minuman, kita nggak mau ada oksigen di dalam makanan kita, karena itu akan mengganggu cita rasa. Karena ketika kita ada oksigen, ya teman-teman tahu kan, pastinya dari segi mikroba sendiri akan lebih gampang untuk tumbuh di dalam lingkungan yang mengandung oksigen. Nah, kemudian kita juga akan masuk ke dalam carbonation station. Jadi di station ini baru si minuman kita akan ditambahkan dengan karbon dioksida. Setelah itu baru minuman kita yang sudah diencerkan dan ditambahkan karbon dioksida akan menuju proses selanjutnya, yaitu proses pengemasan. Nah, penambahan food additive sendiri ini saya berikan contoh flowchart yang sangat sederhana di dalam proses pembuatan minuman soft drink, gitu kan. Tetapi pada aplikasinya sendiri ini juga sangat bisa berbeda-beda tergantung dari tujuan teman-teman penambahan food additive itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa sangat dipengaruhi oleh layout dari pabrik teman-teman. Contohnya, mungkin teman-teman nggak mau nambahin di sini nih, editifnya kayaknya nggak deh. Saya mau nambahin langsung aja di gula. Jadi ketika teman-teman mau masak gula, teman-teman pengen gulanya itu tadi udah warnanya merah. Jadi colornya dimasukin aja nih di sugar syrup tank. Ya nggak apa-apa, bisa. Sangat bisa dilakukan. Tapi balik lagi, apakah itu yang paling tepat atau apakah itu yang paling efisien? Biasanya sih akan ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum kita memastikan kapan kita harus menambahkan si food additive ini. Ada juga mungkin beberapa pabrik mungkin dia menambahkan warna malah setelah dia ditambahkan air. Biasanya kalau itu kita lihat di industri bir ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya bir itu kan sangat kompleks. Jadi kita ada proses fermentasi dan kadang warnanya nggak bisa seragam sama seperti soft drink. Nah, biasanya setelah mereka selesai fermentasi, mereka akan mau dikarbonasi, biasanya dari lab atau dari quality control, mereka akan ambil sampel. Nah, dari hasil analisa mereka, mereka tahu, oh oke, batch ini atau dari produk ini harus ditambahkan food colorant karamel sebanyak 1 kilo, biar warnanya seragam. Itu juga bisa banget dilakukan oleh teman-teman. Nah, penambahan dari food additive ini sendiri, kalau kita ngomong mesinnya, itu juga sangat beragam. Ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah dosing system yang ada hoppernya, ada corongnya nih. Nah, biasanya ini digunakan buat bahan-bahan tambahan pangan yang bentuknya bubuk. Contoh kayak citric acid. Nah, citric acid tadi itu biasanya dimasukin kayak lewat sini nih. Jadi dia biasanya ada operator atau ada teknisi yang mengangkat si karung citric acid itu kemudian dimasukkan lewat sini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ada yang sudah lebih canggih nih, double automatic dosing system. Nah, biasanya nih di sini bisa dibuka nih, di atasnya bisa dibuka. Biasanya ada teknisi yang akan memasukkan food additive di atas sini nih. Contoh misalnya teman-teman mau nambahin flavor. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin dari atas, kemudian nanti biasanya sih kalau misalnya kayak gini udah terkonek dengan program ya. Jadi misalnya teman-teman akan menambahkan flavor apel sebanyak 20 kilo.
Nah, teman-teman yang penting masukin flavor di sini, ntar dia ngonting sendiri 20 kilo, kemudian dia akan terkoneksi dengan program dan dengan pompa, dia akan dosing sebanyak 20 kilo. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman ke pabrik yang memang sudah besar, kemudian pabrik yang memang relatif baru, biasanya mereka banyak yang menggunakan sistem seperti ini. Biasanya juga di sini itu di dalamnya sini tuh ada yang namanya stirrer atau ada yang namanya pengaduk ya. Mungkin kalau teman-teman bayangin kayak pengaduk di blender seperti itu. Jadi fungsinya untuk menghomogenkan food additive sebelum ditambahkan ke proses selanjutnya. Karena kan kadang juga ada flavor-flavor mungkin yang dia akan terpisah gitu kan. Kalau misalnya lama, jadi dia perlu diaduk. Nah, biasanya sistem ini itu udah all in, jadi dia sudah dilengkapi juga dengan pengaduk yang akan mengaduk semua food additive itu sebelum dimasukkan di dalam mini produksi. Nah, kemudian yang tipe ketiga itu juga ada yang namanya dosing system yang langsung dikonekin nih. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, tadi sempat saya sebutkan sekilas, ada juga food additive. Biasanya sih kalau kayak gini tuh biasanya flavor ya, flavor atau mungkin acid yang di dalam bentuk liquid juga bisa datang dalam bentuk ini dari kemasan ini. Nah, biasanya nih langsung dari ketika barang ini datang, kemudian masuk ke gudang. Nah, ini ketika akan dimasukkan ke produksi, biasanya akan ada forklift yang akan mengangkat si IBC ini ke dosing station. Nah, fungsinya nanti operator, mereka hanya tinggal mengkoneksikan atau menyambung pipa dari dosing station ini ke dalam kepada IBC ini. Nah, ini juga biasanya juga common digunakan di pabrik-pabrik yang memang banyak menggunakan flavor-flavor dalam kita ngomongnya IBC ya, atau mungkin kempu ya. Kalau misalnya orang-orang juga banyak yang ngomong kempu. Nah, ini mereka cukup praktis ya, karena dari segi instalasi dan dari segi investasi, mereka hanya investasi kecil nih si koneksi dari IBC ke pompa, sedangkan mereka nggak perlu investasi tangki. Kalau yang dari sini kan mereka butuh investasi tangki. Dan biasanya untuk IBC ini dia nggak dipakai satu kali. Ada yang dipakai satu kali, tapi commonly mereka akan sistemnya balik jadi returnable. Jadi ketika kita sudah pakai, si IBC ini akan kita balikin ke suppliernya dan nanti akan dicuci dan diisi kembali. Jadi ada plus minusnya dari masing-masing dosing station ini, dan sekali lagi bisa sangat bervariasi. Mungkin kalau teman-teman ada waktu atau ada kesempatan untuk visit suatu pabrik, teman-teman lihat kok ada ini sih, kok ada IBC terus kok disambung-sambung sama pipa. Nah, itu biasanya merupakan bahan tambahan pangan. Biasanya itu mereka juga akan biasanya ada beberapa sih dosing seperti ini ya, karena kalau misalnya kita ngomong di dalam skala industri, bahan tambahan yang digunakan biasanya lebih dari satu. Atau mungkin teman-teman lihat kok ada yang seperti ini ya, modelnya ada corong, kemudian ada orang-orang memasukkan sesuatu ke sini. Nah, itu juga teman-teman tahu kalau misalnya mungkin itu mereka sedang menambahkan bahan tambahan pangan ke dalam blend produksi mereka. Nah, setelah kita menambahkan bahan tambahan makanan di line produksi kita, kemudian kita juga sudah menambahkan raw material yang lain, si sirup ini tuh sudah jadi. Cuman sebelum masuk ke proses karbonasi, liquid kita atau soft drink kita itu wajib hukumnya untuk didinginkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ke pabrik, kemudian pabrik Coca-Cola atau mungkin pabrik soft drink yang lain atau ke pabrik Tirta Prima, itu akan ada yang namanya proses pendinginan atau proses chilling. Kenapa? Karena sebelum
kita dikarbonasi, karbon dioksida sendiri itu akan lebih mudah larut jika di dalam suhu yang rendah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin minuman berkarbonasi gitu ya, kemudian teman-teman mau kasih karbon dioksida. Ketika teman-teman membandingkan minuman yang sudah didinginkan ditambahkan karbon dioksida dibandingkan dengan minuman suhu ruang yang ditambahkan karbon dioksida, larutan karbon dioksida di minuman yang lebih dingin itu pasti akan lebih bagus. Karena memang karakter dari karbon dioksida sendiri lebih mudah larut di dalam suhu yang lebih rendah. Nah, untuk mendinginkannya sendiri, biasanya yang digunakan adalah ini nih yang namanya PHE atau Plate Heat Exchanger. Prinsip dari ini sendiri adalah soft drink teman-teman yang mungkin waktu itu di suhu ruang akan didinginkan oleh air yang sudah didinginkan. Jadi kita ada medium, biasanya sih bisa air, bisa amonia, bisa ethanol water yang lebih dingin. Jadi akan ada proses perpindahan panas dari medium teman-teman, medium pendingin teman-teman ke soft drink teman-teman ini. Nah, ini nggak akan saya jabarkan detail, tapi hanya sekilas saja. Nah, proses ini intinya adalah teman-teman mau si sirup teman-teman atau teman-teman mau si produk teman-teman ini sedingin mungkin sebelum kita melakukan proses karbonasi. Nah, biasanya yang penting di dalam proses ini adalah teman-teman harus mengecek kondisi pH teman-teman ini itu gimana. Apakah ada lubang, atau adakah plat yang bocor, atau biasanya sih kecil ya. Atau biasanya apakah ada seal atau gasket. Jadi biasanya karet di antara plat itu apakah ada yang bocor atau seperti apa. Karena kalau misalnya ada yang bocor, tentunya akan ada bisa dua hal ya, apakah si soft drink teman-teman itu akan keluar alias akan bocor dan hilang. Jadi teman-teman loss-nya banyak. Harusnya dapat 100 liter, tapi karena waktu proses chilling dia bocor, akhirnya cuma dapat 80 liter, yang 20 liternya kebuang. Atau medium teman-teman yang malah akan masuk ke dalam minuman teman-teman. Nah, kalau misalnya medium teman-teman cold water sih, mungkin nggak akan terlalu resikonya terlalu besar ya. Tetapi ketika teman-teman ini menggunakan ethanol water dan teman-teman sedang memproduksi soft drink, nah itu pasti kan akan ada resiko bahwa soft drink teman-teman itu tercemar alkohol atau etanol dari proses ini, dan kita nggak mau itu terjadi. Seperti itu. Jadi biasanya untuk proses chilling ini sangat penting secara berkala. Biasanya setiap 6 bulan kita akan melakukan tes apakah si alat ini yang namanya PHE ini masih berjalan dengan seharusnya dan apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, setelah kita birnya sudah dingin, baru akan namanya carbonation process. Jadi alatnya seperti ini juga bisa berubah-berubah. Yang jelas akan ada titik di mana CO2 itu akan diinjek. Biasanya kalau misalnya teman-teman di pabrik yang sudah besar, pabrik yang sudah modern ya, itu sudah ada proses ini akan dilakukan secara otomatis. Biasanya udah ada sensor yang menganalisa CO2-nya ini sudah cukup atau belum. Nah, biasanya juga dari desainnya ini kita menggunakan pipa-pipa emang sengaja nih nggak lurus. Jadi emang pipanya sengaja dibikin kayak belok-belok ini. Kemudian juga pipanya biasanya lebih pipih. Jadi fungsinya adalah supaya CO2 yang udah diinjek dari sini itu bisa benar-benar diserap oleh minuman teman-teman, bisa diserap oleh soft drink teman-teman. Ketika proses ini tidak berjalan dengan seharusnya,
teman-teman udah injek itu CO2 ke dalam minuman teman-teman, tapi itu CO2 kan namanya gas ya. Jadi ketika ini tidak teman-teman udah injek, CO2-nya keluar lagi, jadi nggak akan maintain di dalam minuman teman-teman. Jadi kayak teman-teman kasih CO2 dan itu akan keluar lagi. Jadi itu kan jadinya ya gagal ya, teman-teman nggak dapat karbonasinya, teman-teman udah keluar CO2 tapi nggak dapat karakternya gitu. Jadi kan sangat penting untuk mendesain dari alat ini supaya proses absorpsi dari CO2 itu bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Biasanya kalau misalnya kita ngomong kadar dari karbon dioksida di minuman beralkohol, biasanya adalah yang umum itu adalah 4,5 sampai 6 gram per liter minuman. Nah, cuman mungkin beberapa dari soft drink khusus, mungkin memang dia yang pengen soft drinknya kenceng banget ya, kenceng banget kayak ketika minum ada kayak langsung kick nih ya karena soft drink. Nah itu mungkin bisa menggunakan soft drink yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari range yang saya sebutkan di sini. Cuman kalau misalnya kita ngomong umumnya, biasanya dosisnya adalah 4,5 sampai 6 gram karbon dioksida per liter minuman. Nah, kita sudah selesai nih. Kita sudah mempunyai minuman kita, gitu kan. Sekarang yang kita lakukan adalah gimana caranya kita mengemas minuman kita dan minuman ini siap untuk dipasarkan untuk konsumen kita. Nah, ini saya ambil dari proses soft drink dalam kemasan kaleng ya. Jadi setelah minuman kita sudah selesai didinginkan, sudah selesai dikarbonasi, maka itu akan lanjut untuk ke mesin pengemasan. Karena kita akan ngemas di dalam kaleng, maka otomatis kita akan memasukkan empty can atau kaleng kosong, kemudian lid atau tutupnya. Setelah itu biasanya akan dilakukan proses pasteurizer atau pasteurisasi. Jadi kalau misalnya kita ngomong pasteurisasi bukan cuma susu. Biasanya kan kalau misalnya kita ngomong pasteurisasi biasanya yang langsung terlintas di dalam pikiran kita adalah susu. Biasanya susu harus dipasteurisasi agar umur simpannya lebih panjang. Tetapi bukan hanya susu, tetapi minuman soft drink pun juga harus melewati tahap pasteurisasi. Karena kan kita berharap minuman kita ini bisa disimpan lama, bisa disimpan 1 tahun, atau mungkin ada yang 15 bulan. Nah, salah satu tahapan yang penting itu adalah pasteurisasi. Nah, balik lagi ke bahan tambahan pangan, teman-teman harus pay attention nih ke dalam 2 tahapan ini. Kenapa? Karena 2 tahapan ini itu juga biasanya melibatkan panas, melibatkan suhu. Jadi jangan sampai teman-teman udah nambahin vitamin C. Teman-teman bikin minuman rasa jeruk dengan vitamin C 1000 mg gitu kan. Tetapi vitamin teman-teman nggak tahan panas. Teman-teman lupa kalau misalnya setelah itu dia di mixing harus melewati pasteurisasi, dan vitamin C teman-teman yang teman-teman udah tambahkan 1000 mg ternyata rusak ketika dia sudah melewati pasteurisasi. Nah, makanya sangat penting ketika teman-teman mendesain atau membuat formulasi suatu produk, teman-teman harus memperhatikan 2 tahapan ini. Nah, mungkin setelah pasteurisasi baru akan kita menambahkan kode, kemudian di pack dan akan di palletizing. Nah, kita akan bahas sedikit lebih lanjut untuk proses filling dan pasteurisasi ya. Nah, proses filling sendiri, balik lagi saya ingatkan karena penting, semakin dingin liquid teman-teman, CO2 itu akan semakin mudah larut di dalam minuman teman-teman. Dan
si CO2 ini nggak akan gampang untuk menguap. Jadi kan kalau misalnya teman-teman misalnya beli minuman soda, gitu. Teman-teman buka, teman-teman minum setengah, terus lupa gitu. Teman-teman tinggal di meja. Ketika setelah 2 jam, teman-teman tinggal minuman teman-teman itu di meja dan teman-teman minum, pasti sodanya nggak akan sekuat ketika teman-teman baru membuka itu minuman. Itu kenapa? Ya karena si sodanya itu udah escape, si sodanya itu udah lepas dari minuman itu. Apalagi ketika teman-teman naruh di ruangan yang panas. Jadi karena itu, kenapa untuk soft drink atau untuk minuman yang berkarbonasi, kita akan melakukan proses filling itu di temperatur yang hampir mendekati temperatur 0. Jadi kita nyebutnya cold filling, sorry. Jadi kita setelah kita udah capek-capek nambahin CO2, kita mau jaga si CO2 itu tetap ada di sampai proses pengemasan. Jadi untuk proses pengemasan ini biasanya semua dilakukan di suhu rendah atau kita ngomong cold filling. Nah, untuk cold filling teman-teman nggak perlu terlalu worry nih kalau misalnya si aditif teman-teman mungkin akan rusak karena temperatur. Nah, ini biasanya contoh mesinnya ya. Jadi semua di sini itu biasanya memang sudah dikondisikan dengan suhu yang rendah, sedekat mungkin dengan suhu 0. Tapi dia belum beku ya. Kalau beku kan ya dia nggak bisa dimasukin ke dalam kemasan gitu kan. Nah ini adalah mesin yang biasanya digunakan untuk produk soft drink atau produk-produk berkarbonasi seperti bir juga kan dia juga ada CO2-nya. Nah, dia juga dikemas di dalam suhu yang rendah. Tetapi akan berbeda ketika mungkin teman-teman nanti berkarir di teh botol. Nah, teh botol kan dia nggak ada CO2-nya ya, bukan taps ya, tapi kita ngomong teh botol straw. Dia nggak ada CO2-nya. Nah, dia bisa dikemas dalam keadaan panas. Jadi bukan cold filling, tapi kita ngomongnya hot filling. Jadi memang nggak semua minuman itu akan dikemas dalam kondisinya dingin. Ada juga minuman yang memang mereka mau prosesnya steril dan dari karakteristik minumannya sendiri memungkinkan untuk melakukan proses itu di dalam suhu yang lebih tinggi, ya bisa aja gitu. Tetapi teman-teman nanti sebagai formulatornya harus keep in mind, harus pay attention nih. Oke, suhu saya misalnya teman-teman lagi develop teh. Teh teman-teman akan di-filling ke dalam botol dari suhu 80 derajat gitu. Itu food additive teman-teman bisa survive nggak di dalam suhu seperti itu. Kalau misalnya di suhu 80 derajat food additive teman-teman nggak bisa stabil atau nggak bisa bertahan, ya sama aja. Teman-teman harus nyari mungkin food additive lain yang bisa bertahan di suhu filling teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah pasteurisasi. Jadi pasteurisasi sendiri kan tahu ya teman-teman, manasin suatu minuman itu dengan panas. Jadi kita aplikasikan panas ke spesifik suhu atau spesifik waktu. Kita tujuannya untuk menginaktivasi mikroorganisme yang biasanya sih berhubungan dengan spoilage atau berhubungan dengan kerusakan makanan, dan kita tujuannya untuk meningkatkan umur simpan dari suatu produk. Nah, biasanya untuk pasteurisasi sendiri ini kita ekspresikan dengan yang namanya pasteurisasi unit atau PU. Ini ada kalkulasinya nih. Biasanya teman-teman akan dibantu oleh tim teman-teman atau tim supplier teman-teman. Ini semakin tinggi nilai PU, maka semakin tinggi suhu yang diaplikasikan dan semakin lama proses pasteurisasi itu dilakukan kepada produk teman-teman.
Nah, makanya teman-teman juga harus pay attention lagi nih. Tadi kan di filling, oh oke, di filling aku cuman pakai suhunya 4 derajat gitu kan. Jadi food additive aku, vitamin-vitamin aku pasti nggak akan ada masalah. Tetapi setelah itu, setelah proses filling, teman-teman harus ingat bahwa ada proses yang namanya pasteurisasi. Teman-teman pasteurisasi suhunya berapa? Karena pasteurisasi ini biasanya suhunya harus di atas 60. Nah, pasteurisasi teman-teman suhunya berapa? 60 kah? 65 kah? Vitamin teman-teman bisa survive nggak di suhu itu? Nah, percuma kalau misalnya teman-teman udah si produk ini udah di pack bagus, udah tinggal ke customer, ternyata di proses terakhir, di proses pasteurisasi, mereka malah hilang semua, mereka malah terpecah semua karena mereka nggak tahan panas. Nah, jadi makanya balik lagi, teman-teman udah tahu nih tipe-tipe food additive seperti apa, pilihnya seperti apa. Tapi lagi dan lagi, ketika teman-teman sudah bekerja dan menjadi formulator suatu produk, teman-teman harus melihat proses dari awal dan sampai dari akhir. Jangan sampai formulasi yang teman-teman udah bikin susah-susah, nantinya nggak akan bisa terdeliver karena formulasi karena food additive teman-teman itu tidak tahan pada suatu proses tertentu. Dan ini sering banget terjadi sih, kadang kalau misalnya kita nggak nggak aware akan proses kita tiba-tiba udah bikin formulasi aja tertentu, kita nyoba bikin produk A, kita nyoba bikin produk B, tetapi kita nggak mengamati lebih detail proses-proses yang terjadi ketika kita melakukan proses produksi di pabrik kita sendiri. Nah, ini slide terakhir sih. Oke, nah jadi balik lagi, kita sebagai produsen suatu minuman, kita menambahkan food additive sendiri, sudah saya jelaskan tadi, ada fungsinya, ada tujuannya. Nah, tetapi setelah kita menambahkan food additive sendiri itu, ada yang harus kita monitor, ada yang harus kita jaga, gitu. Karena kita menambahkan food additive, apakah itu sudah sesuai dengan maksud kita. Nah, itu adalah tugas teman-teman biasanya dari quality control. Jadi, suatu minuman ketika sebelum dirilis atau sebelum dikeluarkan dari pabrik itu akan dianalisa 3 macam. Yang pertama adalah sensori atau organoleptik, rasanya, wanginya, aromanya seperti apa, penampakannya seperti apa. Kemudian secara chemical, bisa pH, bisa color, bisa Brix, atau mungkin bisa acidity, keasaman. Dan juga kita secara mikrobiologi, jadi dia sudah apakah pasteurisasi kita sudah bekerja dengan benar atau enggak. Nah, si food additive ini, kalau teman-teman mau kita rangkum, di dalam proses semua proses tadi, itu adalah tujuannya untuk menstandarisasi kualitas dari produk kita. Jangan sampai teman-teman produksi green sand hari ini rasanya asem, kemudian produksi besok rasanya asem banget, terus produksi lagi rasanya nggak terlalu asem. Itu jangan sampai, karena itu kita butuh yang namanya food additive. Kita mau menstandarisasi tingkat keasaman dari suatu produk, atau kita mau menstandarisasi warna dari suatu produk. Kita mau warnanya merah darah gitu misalnya, RGB-nya berapa. Jangan sampai besok warnanya beda lagi, karena itu kita nambahkan yang namanya food colorant. Lengkap ya. Nah, beberapa karakteristik dari food additive sendiri juga bisa dimonitor. Biasanya yang melakukan itu si teman-teman food control itu. Nah, contohnya kalau kita kan memang kita ada produk yang ditambahkan oleh acidity regulator ya. Jadi pengatur keasaman. Jadi untuk produk yang ditambahkan dengan acid, kita bisa mengatur nih pH-nya seperti apa.
Jadi ini adalah contoh data kita kita menambahkan acidity di suatu produknya A. Misalnya saya sensor ya produknya namanya, kita bilangnya produk A aja. Nah, kita lihat nih acidity-nya sekian. Jangan sampai datanya itu tiba-tiba naik atau datanya tiba-tiba turun. Kita harus maintain si pH ini tuh di antara dua garis kuning ini. Semoga kelihatan ya garis kuning ini. Karena kita lihat kan si pH-nya ini selalu berada di garis kuning, maka kita tahu bahwa food additive yang kita tambahkan dosisnya sudah benar dan kemudian efektivitasnya dia juga sudah benar. Nangkep ya? Atau juga yang contoh kedua, untuk CO2. CO2 produk A, kita sudah melakukan karbonisasi produk kita. Nah, kita cek CO2-nya kita itu seperti apa, CO2 trend kita seperti apa. Jangan sampai ada produk yang CO2-nya tiba-tiba rendah atau CO2-nya tiba-tiba tinggi. Itu teman-teman harus nanya, ini kenapa? Apakah ada masalah dari food additive saya? Apakah proses saya nggak benar? Ataukah ada proses-proses lain yang mungkin teman-teman harus cek lagi lebih lanjut. Nah, maka dari itu sangat penting buat teman-teman ketika teman-teman nanti sudah berkarir, khususnya teman-teman berkarir menjadi formulator atau menjadi produsen minuman beralkohol, sangat penting ketika teman-teman sudah menambahkan suatu bahan tambahan pangan, teman-teman harus mengevaluasi apakah dosis saya sudah benar, apakah proses saya sudah benar. Nah, itu teman-teman bisa melakukannya dengan menganalisa finish product dari teman-teman. Nah, oke. Jadi ini slide terakhir saya. Mungkin ada pertanyaan, semoga jelas, atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan boleh ditanyakan. Saya kembalikan ke Bu Ardia ya. Ya, terima kasih Bu Deborah. Tadi sangat lengkap sekali, banyak insight baru terkait penerapan BTM ya, khususnya asam. Tadi ada asam, ada juga CO2 yang ditambahkan di produk soft drink. Nah, oke, ayo silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut terkait tadi penjelasannya Bu Deborah, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin tahu terhadap sesuatu terkait BTM, boleh silahkan ditanyakan. Ayo silakan, ini masih ada di sini semua kan ya? Ya, permisi Bu, saya mau menanyakan. Oke, Meliana silakan. Iya, kan tadi waktu di awal itu ada dikatakan kan food aditif untuk tiap-tiap beda minuman itu kan beda gitu kan ya. Ada yang bisa contohnya di bir, ada yang nggak bisa di soda. Nah, kalau misalkan kita mau buat produk baru, itu kan diformulasi dulu. Nah, kira-kira kalau kayak skala industri gitu, memulai formulasinya itu gimana ya Bu ya? Kayak apakah mulai dari skala kecil dulu atau kayak udah ada standarnya sendiri, kayak kalau mau formulasi buat sampelnya mungkin segini nggak apa-apa atau gimana Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya standar ketika kita develop produk baru gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong dari pengalaman dan perusahaan saya ya, kalau misalnya mungkin di perusahaan lain mungkin prakteknya mungkin bisa sedikit berbeda. Nah, untuk mungkin aku kasih slide. Nah, jadi untuk di kami, mungkin di PT Multibintang ataupun di Tirta Prima,
karena memang kita merupakan anak perusahaan dari Heineken, kita punya nih yang namanya basis resep yang tadi sempat saya mention. Jadi kita udah kayak punya semacam contekan nih, kalau misalnya kamu mau buat produk apel, itu yang udah dipakai itu formulasinya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, standarnya sendiri untuk berapa banyak yang kita pakai, biasanya itu kita ada 3 tahapan. Yang pertama itu lab trial, jadi biasanya itu skala lab, nggak banyak, biasanya mungkin 2-5 liter. Jadi ini benar-benar skala lab ya, kecil banget. Mungkin kalau teman-teman mau bayangin sih benar-benar kayak main masak-masakan kali ya. Jadi benar-benar kita nimbang kecil-kecil kayak nimbang air 2 liter, kemudian nimbang gula 1 liter kayak gitu. Nah, itu biasanya yang melakukan itu adalah anak lab atau anak R&D. Itu tahap pertama yaitu lab scale trial gitu kan. Nah, lab scale trial ini biasanya jumlah produknya cuman sekitar 2-5 liter. Karena yang akan mengicip atau untuk tester dari produk ini biasanya juga masih kalangan terbatas. Biasanya sih dari marketing, kemudian dari supply chain, dan juga biasanya dari director atau dari manajemen tim. Jadi 2-5 liter itu sudah sangat cukup sih, karena jumlah panelisnya juga mungkin sekitar 20 maksimal 30. Nah, setelah kita udah melewati lab scale, biasanya ada yang namanya pilot scale. Pilot scale ini biasanya lebih gede. Jadi kita udah mulai pakai alat-alat produksi. Jadi udah dilakukan di pabrik. Jadi kan tadi di lab. Nah, kita udah pindah nih lokasinya di pabrik. Biasanya kita standarnya kita melakukan pilot scale ini kalau kita ada di 125 hektoliter atau 12.500 liter ya. Jadi emang cukup besar. Itu adalah pilot scale. Jadi biasanya kalau misalnya 125 hektoliter nggak akan kita pack semua, karena kan sebenarnya kalau teman-teman lihat nanti atau kalau teman-teman nanti berkarir di industri minuman, kemasan sama isinya yang lebih mahal itu kemasannya. Jadi kalau teman-teman beli air minuman di dalam botol atau minuman di dalam botol gitu ya, 10.000 gitu. Nah, salah satu komponen cost itu kan kemasan sama isinya. Nah, kemasannya itu biasanya lebih mahal daripada isinya. Makanya dari pilot scale ini biasanya walaupun kita produksi sebanyak 125 hektoliter, biasanya sih yang dikemas nggak semuanya. Jadi yang dikemas biasanya kita kayak mungkin sekitar 1.000 tray atau 20.000 kaleng ya, kita ngomongin 20.000 kaleng biar teman-teman ada gambaran. 20.000 kaleng itu namanya pilot scale. Nah, di pilot scale ini biasanya kita udah mulai ngasih tester-tester ke mitra kita nih, ke distributor kita, kemudian juga ada mungkin ke beberapa customer yang kita pilih secara random. Nah, itu juga termasuk di dalam kayak tes market. Kita mau launching produk. Nah, biasanya sih untuk dari lab scale ke pilot scale itu bisa 3-4 bulan jaraknya. Nah, setelah pilot scale, baru kita yang namanya mass production. Yang ini mass production. Di mass production sendiri itu skalanya bisa sangat bervariasi, bisa dari 800 hektoliter, atau kalau misalnya di kaleng kan itu cukup banyak sih ya. Sekitar 200.000 kaleng. Jadi dari 20.000 kaleng kita bisa 200.000 sampai 400.000 kaleng. Nah, jadi semoga menjawab. Jadi kita standarnya ada 3. Jadi dari lab scale trial yang 2 liter sampai 5 liter, kemudian kita ke stage kedua itu pilot scale, kita cuma 20.000 kaleng, kemudian kita baru ke mass production. Mass productionnya 10 kali lipat, jadi bisa 200.000 sampai 400.000 kaleng. Gitu. Mungkin ada yang
udah jelas atau ada yang masih kurang jelas? Iya, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya lagi. Nggak harus saya sebut random kan ya? Nggak harus saya pilih random, nggak ya? Makasih tadi Meliana udah bertanya, Bu Debbie juga udah menjelaskan dengan sangat lengkap terkait tahapan memulai suatu formulasi ya sampai akhirnya menjadi produk. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya sedikit saya juga boleh ya Bu Debbie bertanya. Iya Bu, silakan. Ya, ini kan orang kalau di luar kan nggak tahu tuh produknya Bir Bintang yang zero. Mungkin beberapa aja yang tahu. Saya pernah berkunjung ke Bir Bintang sih waktu itu juga sama teman-teman Ubaya. Itu tuh kita disuguhi yang zero alkohol tuh ya. Nah, teman-teman itu kan karena nggak diliatin prosesnya, mereka berpikir yang zero alkohol itu, oh ini hasil distilasi dari yang minuman alkohol gitu. Jadi alkoholnya itu udah didistilasi, akhirnya kan berkurang sesuai dengan standarisasi Heineken mungkin yang 0%. Itu rumor itu benar nggak sih, Bu? Atau yang di slide halaman 18 ini yang benar ya? Jadi sebenarnya rumor itu sih kalau saya bilang bukan sekedar Oke, jadi sebenarnya ada juga memang kita mengenal produk-produk bir tanpa alkohol yang memang dia prosesnya dari proses distilasi itu, Bu. Jadi memang ada produk kayak misalnya bir nol alkohol yang dia dari proses fermentasi yang dihilangin alkoholnya. Itu memang ada. Memang ada ya? Memang ada. Cuman untuk kita sendiri, untuk produk-produk yang zero itu memang benar-benar terpisah dari produk-produk yang alkohol. Jadi untuk prosesnya sendiri itu yang saya lagi slideshow ini, jadi dari beberapa raw material, beberapa bahan baku, kan kalau misalnya teman-teman lihat tagline-nya minuman-minuman bintang yang zero itu kan dia minuman mengandung malt ya. Itu memang kita ada malt ekstrak, kemudian dicampur dengan sugar syrup, dan dicampur dengan yang lainnya, baru kita mixing. Jadi benar-benar nggak ada proses fermentasi di sini. Gitu. Kemudian juga dari segi plan-nya, jadi dari segi pabriknya itu memang benar-benar terpisah. Kan tadi sempat saya mention nih Bu, si Tirta Prima ini kan dia udah diaudit halal gitu kan. Jadi memang kita punya salah satu produk halal. Kalau teman-teman ada yang tahu virus, ini tuh salah satu produk halal kita. Ya. Yang ini. Nah, ini kan produk halal kita. Nah, kalau misalnya yang bintang zero kan memang kita tidak bisa mendapatkan logo halal ya, karena kan memang dia terafiliasi dengan bintang kan bir gitu ya, karena kan memang tidak bisa mendapatkan logo halal. Cuman secara dari segi bahan baku, kemudian dari segi lain produksi, kita semua produk yang dikeluarkan oleh Tirta Prima ini memang semuanya istilahnya comply dengan sistem jaminan halal. Jadi nggak ada yang namanya kayak bir, kemudian didestilasi, kemudian kita pack sebagai zero alkohol itu di kita nggak ada, karena memang ini pure soft drink. Gitu, Bu. Oke, berarti yang bintang zero ini juga diproduksi oleh Tirta Prima ya, Bu ya? Benar, betul. Tapi yang selama ini yang ada logo halalnya baru yang virus ini? Baru yang virus. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya.
Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, saya panggil aja ya. Oke, saya cek ya. Mungkin Kevin ada pertanyaan? Kalau Halo? dari saya sebenarnya ada sih Bu pertanyaan. Ya, silakan. Mungkin kalau soal tes atau rasa dari bir mungkin ya. Kalau saya pernah mencoba itu rasa bir itu ada yang mungkin sedikit pahit sih sebenarnya. Kalau boleh tahu itu rasa pahitnya dari mana? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Di sini rata-rata teman-teman usia berapa sih? Udah ini ya, udah di atas 21 ya? Iya Bu, sudah kepala 2. Oh, sudah kepala 2, baik. Oke. Ya, soalnya kan kita memang kan bir kan memang ada age umur ya, restriksi umur. Jadi ya sekilas pesan sponsor kalau misalnya teman-teman mungkin belum berusia 21 tahun tidak disarankan untuk mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Nah, oke, lanjut ke pertanyaannya Mas Kevin. Kalau pernah minum bir kemudian rasanya pahit. Nah, sebenarnya rasa pahit sendiri itu biasanya dari hops ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dari proses pengolahan bir, proses bir sendiri itu ada 4 bahan utama. Jadi 4 bahan utama bir adalah yang pertama air, kemudian malt, kemudian yeast, dan yang terakhir adalah hops. Mungkin bisa dicari di Google, hops, H-O-P-S. Si hops ini adalah flavor agent dari bir. Jadi dia merupakan suatu tanaman. Di Indonesia saya kayaknya nggak tahu sih ada atau enggak ya. Tapi biasanya kayaknya emang subtropis ya dia itu. Nah, si hops ini itu adalah tanaman yang akan menentukan karakteristik dari suatu bir. Biasanya memang rasanya pahit. Nah, hopsnya ini sendiri kayak misalnya kita tahu ada jeruk punten, jeruk Pontianak, jeruk mana itu kan karakternya macam-macam tuh. Walaupun kita ngomongnya sama-sama jeruk. Sama kayak si hops ini nih, si hops ini juga spesiesnya banyak, spesiesnya macam-macam. Makanya ketika teman-teman misalnya beli bir bintang, kita sudah memakai hops jenis tertentu. Makanya pahit khas bintang. Lain ketika teman-teman beli bir Heineken. Bir Heineken juga pahit, tapi pahitnya beda. Pahitnya lebih floral ya kalau saya bilang. Daripada punyanya bintang. Bintang lebih nggak floral gitu. Nah, itu biasanya tergantung dari jenis-jenis hops yang digunakan oleh suatu produsen bir. Gitu. Jadi pahitnya dari mana? Ya dari bunga hops itu sendiri. Mungkin kalau misalnya mau di googling, bisa googling hops ya, H-O-P-S. Itu semoga menjawab pertanyaannya. Ya, sudah terjawab kok Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kevin. Pertanyaannya juga Bu Devi yang udah menjawab. Ayo, habis Meliana, Kevin, silakan yang lain. Ini masih ada sedikit waktu ya, sedikit ya. Ini karena weekend kalian mungkin sangat efisien terhadap waktu. Baru. Oke, silakan. Mungkin Bu Chandra. Bu Chandra, apakah ingin bertanya, Bu? Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa yang zero itu soft drink, jadi kalau saya nggak salah dengar, itu berarti dia tidak mengalami proses fermentasi sama sekali. Betul, Bu. Benarkah Tidak mengalami demikian? proses fermentasi. Betul. Jadi untuk produk-produk bintang zero ini, jadi yang saya tampilkan di sini semua, baik yang berbrand bintang zero maupun green sand,
maupun virus, semua ini adalah pure soft drink. Hanya saja memang brandingnya berbeda ya, macam-macam. Ada yang memang kita brand dengan keluarga bintang ini, ada brand Green Sand, ada brand virus. Tapi secara proses produksinya ini semua diproduksi dengan produksi yang sama, kemudian langkah-langkah produksinya sama, dan ini semua pure soft drink. Jadi tidak ada proses fermentasi dalam pembuatan semua minuman ini. Itu Bu Chandra. Oke, makasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Chandra juga pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Nah, ini sudah saya record sih, jadi nanti jangan lupa untuk bikin summary-nya ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Deborah ini dari PT Multi Bintang terkait penerapan BTM yang tadi udah sangat jelas pada produk soft drink. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin ini udah jam 12 lewat. Nah, silahkan mungkin untuk yang terakhir Bu Debbie memberikan closing statement terkait penerapan BTM pada industri. Kesimpulan lah ya, apa sih yang perlu ditekankan? Ya. Oke, jadi mungkin sedikit kesimpulan dari saya, penggunaan BTM sendiri itu sangat bervariasi, khususnya di bidang minuman. Jadi yang perlu ditekankan dalam penggunaan BTM itu selalu yang pertama dan terutama cek regulasinya. Jadi jangan sampai teman-teman udah semangat nih bikin produk tertentu atau semangat bikin produk A, B, C, tapi ternyata dia nggak sesuai sama si regulasinya. Kalau misalnya kita di Indonesia ya langsung sesuaikan dengan regulasi yang berada di Indonesia, itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah teman-teman yakin bahwa oh dari segi regulasinya itu dia sudah oke. Nah, selalu teman-teman cek dari segi produksi teman-teman, apakah proses produksi teman-teman itu bisa mengakomodir dari sifat-sifat bahan tambahan pangan tersebut. Seperti itu aja sih Bu. Jadi cukup ini ya, cukup sederhana tetapi juga cukup kalau kita mau lebih dalam sih sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor dari penggunaan si bahan-bahan tambahan pangan ini. Itu sih. Oke, terima kasih Bu, udah cukup jelas ya. Jelas tapi mengena dan juga mungkin regret ya pelaksanaannya. Jadi cuma 2 poin aja tapi pelaksanaannya ini bisa panjang kelihatannya. Betul. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Deborah. Nih di Sabtu-Sabtu kami ganggu untuk menerangkan ya sedikit penerapan di PT Multi Bintang. Terima kasih atas waktunya dan juga beberapa insight yang menarik bisa untuk memperkaya informasi kami terkait penerapan BTM di industri. Terima kasih juga Bu Chandra atas waktunya di hari Sabtu ini juga saya ganggu untuk mungkin hadir mengawal, membantu saya mengawal mata kuliah di sesi kuliah tamu. Ya, terima kasih teman-teman juga yang menyempatkan diri ya masih untuk kuliah gitu ya, memperkaya informasi terkait BTM. Jangan lupa summary-nya, saya udah bikinkan submission folder, dikumpulkan nanti paling lambat saat UAS, pengumpulan UAS. Ya, saya rasa itu waktu yang cukup lama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Karena udah siang, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang semuanya, semoga selalu sehat. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.